Pemirsa, seorang kreator konten di Bogor, Jawa Barat mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror ini kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi tadi sore sekitar jam 5 ketika gue beres latihan, gue dapat kabar bahwa di depan pagar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumah. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya kreator konten dengan akun @wali konten ini aktif bersuara mengenai demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air. Gue ngomongin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ. Dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tuh dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya. Tapi ini mah paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue hubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan daging babi cukup besar, akhirnya cek dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Daging babi ini, Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kepala babi. Viral beredar di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersangkut kasus pembalakan liar Aziz Welang serta Menteri P2MI Abdul Qadir Karding. Raja Juli pun mengklarifikasi foto yang viral tersebut. Viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar Aziz Welang, beserta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dan juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun melakukan klarifikasi melalui akun Instagramnya soal viral foto dirinya bersama Aziz Welang. Raja Juli menyatakan pertemuan tersebut bukan agenda resmi, melainkan hanya pertemuan informal setelah ia janji bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Raja Juli pun menegaskan ia tidak mengenal dua pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Ia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai kasus pembalakan liar sama sekali. Diketahui sebelumnya Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024 lalu. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan pra-peradilan tersebut pun menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 ekor kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faiman, iNews melaporkan.
Sejak beberapa waktu terakhir, harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Nah ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi Ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Harga beras semakin merangkak naik. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh kekosongan beras jenis SPHP di pasaran. Di pasar tradisional Kota Cimahi, harga semua jenis beras naik sejak beberapa waktu terakhir. Beras medium dijual dari Rp14.000 per kilogram. Sedangkan jenis premium dijual seharga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi beras jenis SPHP yang kosong sejak beberapa bulan terakhir. Selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan jenis beras ini diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yaitu pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Aturan baru ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi. Apa itu? Yang kemarin itu suruh ngisi itu link itu. Aplikasi. Ya, cuma belum ada Realisasi. di Bulog. Oh, emang SPHP dicari masyarakat juga? Iya, banyak yang cari. Banyak yang cari ya. Ada beras sekarang kan lagi Murah hasilnya ya. Berarti sulit dapat SPHP? sulit. Sulit ya. Sementara itu di Jakarta, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menegaskan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000.